Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, Jumat pertama bulan Februari. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar nama Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Dia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita mendengar kisah tentang Yesus yang tampil tetapi sering dianggap sebagai Yohanes Pembaptis. Sekaligus mengingatkan akan peristiwa tragis yang dialami oleh Yohanes Pembaptis yang dipenjara lalu dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Saudari-saudara, Raja Herodes tentulah adalah seorang pribadi yang pasti tidak terlahir sebagai monster. Dia adalah seorang manusia biasa yang tentunya juga mempunyai hati nurani, yang mempunyai kesadaran untuk berbuat baik, untuk berbelas kasihan. Sangat nyata misalnya dalam Injil tadi ketika dikatakan bahwa Herodes itu segan akan Yohanes Pembaptis. Karena dia
percaya, dia paham bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Demikian dikatakan begitu. Jadi hati nuraninya itu hidup. Hati nuraninya masih, katakanlah, mempunyai kesadaran untuk berbelas kasih, mengagumi pewartaan Yohanes Pembaptis. Akan tetapi, saudari-saudara, posisi dan statusnya sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, ternyata menjadi halangan bagi dirinya untuk mengungkapkan ketulusan hati dan kebaikan yang ada dalam dirinya. Sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, dia mestinya mengayomi, dia mestinya mengasihi, dia mestinya merangkul, mengutamakan kepentingan rakyatnya. Tetapi justru sebaliknya, demi mengamankan dirinya, demi menjaga gengsinya sebagai raja, dia tidak segan untuk berani bertindak brutal, menyuruh memenggal kepala Yohanes dan diserahkan kepada putri Herodias yang membuat hatinya penuh sukacita dalam pesta ulang tahunnya. Dia membunuh mereka yang dianggap sebagai orang yang membahayakan posisinya. Salah satu orang yang dianggap berbahaya itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan jeleknya adalah di sini, saudara-saudari, ada, katakanlah, kerjasama antara Herodes dengan gengsinya sebagai seorang raja, dan Herodias yang sebetulnya martabatnya dibela oleh Yohanes Pembaptis karena dia adalah istri Filipus. Dan Yohanes pernah menegur Herodes bahwa tidak halal dia mengambil istri saudaranya. Kesempatan ini dipakai betul oleh Herodias dengan dendamnya, dan Herodes dengan gengsi yang harus dipertahankan di depan para pembesar, para pegawai istananya. Maka korbannya adalah Yohanes Pembaptis. Saudari-saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang benar dan suci. Dan sebagai orang yang benar dan suci, dia tidak bisa kemudian menyembunyikan kebenaran. Dia berani karena benar. Dia berkata apa adanya karena benar, dan lebih dari itu adalah sebuah sikap iman yang dia tunjukkan. Berani menyatakan yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah. Berani menegur apa yang tidak beres, apa yang keliru, dengan pesan utama sebetulnya di balik itu adalah pertobatan sejati. Saudari-saudara, hidup Yohanes memberikan kita pesan bahwa memang kadang-kadang ada risiko yang harus diambil untuk memperjuangkan sebuah kebenaran. Orang mengatakan lebih baik menderita karena kebenaran atau karena berbuat benar, karena berbuat baik, daripada menderita karena berbuat salah. Saya pikir benar juga. Dalam arti tertentu, apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis adalah resiko, adalah dampak dari keberanian untuk berkata benar sebagai sebuah sikap iman, bukan hanya sebuah sikap manusiawi. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sejarah membuktikan bahwa dari sekian banyak pemimpin yang pernah tampil di muka bumi ini, hanya sedikit yang membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang dicintai rakyat. Karena mereka pandai mengkomunikasikan karakter seorang pemimpin dengan karakter seorang pelayan. Tipe pemimpin seperti inilah sebetulnya yang kita dambakan, tetapi memang sangat langka. Pemimpin seperti ini selalu memiliki
keseimbangan antara visi material dan visi spiritual. Mereka memandang jabatan sebagai sebuah amanah, sebuah kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, keberanian moral dan spiritual dari Yohanes Pembaptis menjadi model bagi orang beriman, menjadi model juga bagi kita dalam memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Kita dapat menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang mampu mempertahankan keutamaan iman, karena Kristus adalah dasar iman. Kristus itu kekal, kemarin, hari ini, dan selamanya. Kuasanya besar, Ia Tuhan. Ini yang seringkali saudara-saudari membingungkan banyak orang, membingungkan Herodes. Ada yang menyamakannya dengan sebuah nabi, menyamakannya dengan semua nabi, dan hal itu bisa saja. Karena memang Kristus adalah nabi dari semua nabi. Semua nabi mempersiapkan kedatangannya. Dan banyak memang nabi yang kemudian menjadi korban, menjadi martir, justru karena pewartaan mempersiapkan kedatangan Kristus. Saudara-saudara, kita semua adalah pemimpin. Dalam arti tertentu menjadi pemimpin, entah itu di rumah, entah itu di kantor, entah itu di perusahaan, entah itu di lembaga-lembaga swasta, juga di dalam gereja dan masyarakat. Kita bisa mengukur diri kita sendiri, saudara-saudari. Sejauh mana kita mampu mengungkapkan hal yang terbaik kepada mereka yang dipercayakan kepada kita. Bagaimana kita mewujudkan, melakukan yang terbaik bagi mereka yang kepada kita dipercayakan oleh Tuhan. Entah orang-orang, entah suatu tugas dan tanggung jawab, entah itu sebuah jabatan sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Bukan sarana untuk mengamankan gengsi, bukan sarana untuk menggunakan segala macam cara, menghalalkan cara untuk menjamin jabatan, menjamin gengsi kita, dan bahkan berani mengorbankan orang lain hanya karena jabatan. Jangan pernah melakukan ini sebagai seorang pengikut Kristus. Sebab apa bedanya kita dengan Herodes kalau kita melakukan itu? Saudara-saudara, umat beriman terkasih, entah kita itu sebagai bapak keluarga, entah sebagai manajer, atau apapun, sebagai pejabat publik, pejabat di daerah, pejabat juga dalam arti tertentu di lingkungan, di basis. Kita boleh bertanya apakah kita mampu mempunyai visi yang seimbang. Atau pincang karena kita hanya mementingkan status dan diri kita sendiri. Apakah di dalam tanggung jawab yang kita emban atau yang dipercayakan kepada kita, kita selalu berusaha melakukan yang terbaik, melakukan yang benar, yang mulia, yang adil bagi semua orang. Ini menjadi bahan permenungan untuk kita. Semoga kita memiliki keberanian manusiawi dan keberanian spiritual dari Yohanes Pembaptis yang tidak takut akan resiko demi sebuah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hari ini pada Jumat pertama kami menghormati hati-Mu yang Maha Kudus, hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Anugerahkanlah kepada kami hati yang penuh belas kasih, agar kami berani memperjuangkan yang baik dan benar dan tidak mengorbankan orang lain demi gengsi, demi jabatan dan status kami.
Kuatkan kami agar dalam hidup ini kami hanya berusaha untuk melakukan yang baik, yang benar, yang kudus dan mulia, demi kebaikan dan demi kemuliaan namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.